Желаю всем участникам успехов в предстоящем учении. Halo kawan. Nah, NATO dan Rusia semakin bersiap-siap mengambil ancang-ancang untuk apapun konsekuensi yang akan terjadi dalam perebutan Ukraina. Dan kemungkinan untuk terjadinya gesekan yang lebih besar sepertinya semakin terlihat melihat pergerakan pasukan NATO dan Amerika Serikat di sekitar wilayah Ukraina dan Rusia. Udah mulai pada pasang tenda lapak nih sepertinya pasukan NATO dan Amerika. Wakil Menteri Luar Negeri Federasi Rusia Sergei Ryabkov menjelaskan bahwa Rusia dengan terpaksa akan mempersenjatai perbatasan Eropa dengan rudal nuklir jarak menengah. Pernyataan itu disampaikan Ryabkov pada Senin 13 Desember dalam wawancaranya oleh kanal berita RIA Novosti di kota Moskow, Rusia. Dikutip dari Reuters, Ryabkov menilai apa yang dilakukan NATO dan Eropa Barat sampai saat ini hanya akan terus memprovokasi tanpa memberi solusi. Apabila kondisi ini terus berlanjut, menurutnya Kremlin tidak akan segan mengerahkan kemampuan hulu ledak nuklirnya. Ketegangan panas antara Rusia dan NATO dalam beberapa bulan terakhir mempersulit proses negosiasi yang sedang dilakukan. Bahkan wakil Menlu Rusia sendiri mengakui jika NATO sudah sangat tidak dipercayai oleh Moskow, seperti yang dilansir dari Reuters. Menurutnya NATO hanya bertindak sesuai kebutuhan dan keuntungan mereka sendiri. Di satu sisi Rusia akan lebih meningkatkan kekuatan militernya demi keamanan negara, tambahnya. Bahkan baru-baru ini ada isu hangat yang mengatakan bahwa Presiden Vladimir Putin berniat untuk mengembalikan kembali kejayaan Uni Soviet. Wah, bener gak nih Pak Putin? Mau balikin Uni Soviet? Bisa-bisa perang besar-besaran ini. Salah satu aksi NATO yang menarik protes keras dari Rusia adalah pemulihan Komando Artileri 56 pada bulan lalu. Protes itu dilayangkan karena sebelumnya ketika Perang Dingin, Komando Artileri 56 digunakan NATO sebagai pusat peluncuran rudal nuklir Pershing. Pernyataan ini disampaikan tidak lama setelah pengumuman keberhasilan rudal hypersonic Zircon. Posisi Rusia saat ini merupakan negara tunggal yang memiliki kemampuan rudal berkecepatan hypersonic. Rudal hypersonic Zircon dalam waktu dekat akan menjadi primadona baru senjata jarak jauh Kremlin karena kecepatannya yang ada di atas rata-rata. Melansir The National Interest, Ketua Staf Umum Militer Rusia Jenderal Valery Gerasimov akhirnya membeberkan kepada dunia terkait berita uji coba tahap akhir Zircon. Berdasarkan pernyataan yang ia sampaikan pada Minggu 12 Desember, rudal Zircon sukses melakukan peluncuran intensif dalam beberapa minggu terakhir dari kapal perang Rusia di Laut Putih. Nantinya untuk sementara waktu Zircon akan diluncurkan oleh kapal penjelajah Admiral Nakimov dan Piotr Veliki. Meskipun begitu, Angkatan Laut Rusia berencana agar rudal Zircon dapat diluncurkan melalui kapal-kapal korvet dan frigat yang mereka miliki. Satu-satunya perjanjian internasional yang menghalangi penggunaan serta produksi rudal nuklir jarak menengah antara Rusia serta Amerika Serikat adalah kesepakatan Intermediate Range Nuclear Force atau INF. Traktat tersebut disepakati oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev pada tahun 1987. Dilaporkan Reuters, perjanjian INF yang lalu mulai secara sepihak ditinggalkan oleh Washington sejak tahun 2019 silam, sehingga mengancam keamanan nuklir dunia, secara khusus Eropa. Dengan keluarnya Amerika Serikat dari INF, maka Rusia sebagai penerus kekuatan nuklir Soviet diberi kebebasan untuk memulai produksi rudal jarak menengah khusus hulu ledak nuklir. Belum diketahui pasti akankah INF dapat dirembukkan kembali. Namun tanpa adanya perjanjian yang jelas, maka Rusia secara ilegal diizinkan mengerahkan rudal nuklir jarak menengah ke seluruh perbatasannya tanpa pengecualian.
Begitu pula dengan Amerika Serikat yang dapat mempersenjatai sekutu-sekutunya dengan senjata nuklir tambahan. Gawat, malah saling nambah senjata nuklir mereka-mereka ini. Bisa hancur dunia, bos. Nah, itu dia kawan, kabar terbaru mengenai ketegangan Pak Putin dan NATO yang sepertinya menunjukkan tanda-tanda menuju gesekan yang besar. Kita tunggu dan lihat saja, mengingat baru-baru ini Amerika dan Rusia juga semakin memperebutkan perhatian Indonesia. Apakah ini permulaan dari sebuah perang besar? Semoga saja tidak ya kawan. Oke, terima kasih buat kalian yang tetap menyimak video ini sampai habis. Tetap semangat kawan, Indonesia tangguh, Indonesia maju, salam sobat mata kita.